Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi fi syahru Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Maba'ad. Ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili pimpinan cabang Aisyah Klojen Malang yang hari ini diberi tugas oleh CMA untuk memberikan materi kajian, mencoba mengetengahkan sebuah renungan yang saya beri judul berinteraksi terhadap Al-Quran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita semua mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci kita, pedoman hidup kita yang merupakan bekal yang diberikan Allah kepada ciptaannya, yaitu manusia. Menurut Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 bahwa di dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, sehingga kita harus yakin, harus percaya seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran itu memang adalah kalam Allah yang ditujukan atau diperuntukkan sebagai tuntunan hidup bagi kita semua. Juga Al-Quran itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 bahwa Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi tidak hanya untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang muttaqin saja, tetapi sebenarnya seluruh manusia ini harus berpedoman pada Al-Quran. Dalam lanjutan itu dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah wa bayyinatin minal huda wal furqan, juga merupakan penjelasan dari petunjuk itu dan sebagai furqan, artinya pembeda antara yang hak dan batil, antara yang baik dan buruk, antara yang halal dan haram, antara laki-laki dan perempuan, antara orang-orang beriman dan orang-orang yang kafir, antara surga dan neraka dan lain sebagainya. Jadi jelas bahwa surat-surat Allah itu tentunya harus kita baca. Lebih-lebih utamanya di bulan Ramadan seperti saat ini, yang juga dikenal sebagai Syahrul Quran, di mana kita semua lebih banyak membaca Al-Quran dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan ada yang mentargetkan harus khotam selama sebulan ini minimal 1 kali. Ya, memang kita harus bersyukur dengan fenomena seperti ini. Dan juga berharap agar hal ini bisa terus berlanjut, bahkan saat Ramadan telah benar-benar meninggalkan kita. Kita tidak ingin menjadi seperti mereka yang dekat interaksinya kepada Al-Quran secara musiman, yaitu hanya di bulan Ramadan saja, lalu kembali acuh tidak acuh di hari-hari lainnya. Jangan sampai kita menjadi seperti yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang mulia, itu dalam surah Al-Furqan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalar rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul SAW berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diacuhkan atau diabaikan. Ya, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara asbabun nuzul, ayat di atas ini berkaitan tentang pengingkaran kaum kafir Quraisy terhadap risalah Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah SAW di hadapan mereka. Namun dalam penafsiran yang lebih umum, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir, bahwa ayat tersebut berlaku juga bagi mereka yang meninggalkan ragam bentuk interaksi terhadap Al-Qur'an. Antara lain tidak mempelajari dan tidak menghafalkan Al-Qur'an, tidak mengimani serta mentadaburinya, tidak menjalankan perintah-perintah yang terkandung di dalamnya, serta bahkan berpaling dari Al-Qur'an atau sibuk dengan hal lainnya. Inilah yang harus benar-benar kita waspadai agar kita tidak termasuk mereka yang meninggalkan Al-Qur'an. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, lalu bagaimana idealnya seorang muslim dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an? Sejauh manakah interaksi kita selama ini dengan Al-Qur'an? Apakah cukup dengan membaca Al-Qur'an setiap hari dengan target beberapa halaman misalnya? Setidaknya ada 6 hal berikut ini yang bisa menjadi bahan renungan dan lecutan tentang apa-apa saja yang semestinya kita tingkatkan untuk mendekatkan interaksi kita dengan Al-Qur'an. Yang pertama adalah mendengarkan dan menyimak Al-Qur'an. Bentuk yang paling mendasar dan sederhana dalam interaksi kita terhadap Al-Qur'an adalah mendengarkan dengan saksama atau menyimak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan salah satu sebab terbukanya pintu rahmat adalah ketika kita mendengarkan dan menyimak saat Al-Qur'an dibacakan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 204, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka hendaklah kalian mendengarkannya dengan baik dan memperhatikannya agar kalian mendapat rahmat. Hal yang berkebalikan ditunjukkan oleh kaum kafir Quraisy yang senantiasa menghindar atau meremehkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan. Sangat penting bagi kita untuk mengalokasikan waktu untuk menyimak bacaan Al-Qur'an, karena bisa jadi bacaan kita masih banyak yang salah dan hal itu menjadi koreksi bagi kita, ataupun karena memang kita ingin mendengarkan lantunan Al-Qur'an yang lebih merdu dan menggugah. Ini bukan hal yang aneh. Bahkan sekelas Rasulullah SAW pun, beliau pernah meminta sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara khusus untuk membacakan untuk beliau Al-Qur'an. Yang kedua adalah membaca dengan tajwid. Perintah membaca Al-Qur'an serta keutamaan tilawahnya terserak di dalam banyak riwayat hadis. Bahkan hal ini juga berlaku bagi mereka yang baru belajar membaca Al-Qur'an dan mendapati kesusahan dalam menjalankannya. Maka pahala ganda dari Allah Subhanahu wa taala tetap mengalir deras kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as syakaratil kiramil bararati wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajran. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia lancar membacanya akan bersama para malaikat yang mulia dan baik. Dan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, ia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hal lain yang perlu kembali kita renungkan adalah yang terkait dengan adab-adab tilawah. Dengan kesempurnaan tajwid dan memenuhi adab
tilawah, maka akan semakin dekat interaksi kita dengan Al-Quran. Perlu diperhatikan juga target dalam menyelesaikan khatanan Al-Quran, sebagaimana juga mengincar keberkahan dengan membaca surat-surat tertentu untuk momentum-momentum tertentu, seperti misalnya membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah menjaga dan menghafalkan. Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terpelihara dari segala kesalahan dan kekeliruan dalam ayat-ayatnya. Salah satu bukti yang paling nyata adalah banyaknya para hufaz sepanjang lintasan sejarah kaum muslimin. Secara khusus, Rasulullah SAW jelas memotivasi kita untuk berupaya mengumpulkan Al-Quran di dalam dada kita, dalam arti berupaya menghafalkannya. Beliau bersabda yang artinya, orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Quran sedikit pun adalah seperti rumah kumuh yang mau runtuh. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, memahami dan mentadaburi. Bentuk interaksi kita berikutnya terhadap Al-Quran adalah dengan berupaya mengkaji dan memahami ayat-ayatnya. Hal ini biasa disebut dengan tadabbur, yang bisa kita lakukan melalui majelis-majelis pengajian tafsir, buku-buku atau sarana lainnya. Alhamdulillah seperti di CMA ini kita selalu ada tadabbur Al-Quran, ya Bu sekalian. Ini sangat menguntungkan kita karena kita akan mendapatkan banyak pencerahan yang luar biasa untuk memahami ayat-ayat Allah. Inilah mungkin yang diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Muhammad ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, ataukah pada hati-hati mereka ada kuncinya? Seorang sahabat ada yang menjelaskan salah satu maksud dalam ayat di atas, yaitu setiap manusia dalam hatinya terkunci dengan gembok-gembok yang mana hanya bisa dibuka dengan tadabbur dan pemahaman yang baik terhadap Al-Quran. Yang kelima, ibu-ibu sekalian, adalah belajar, mengajarkan, dan mendakwahkan. Bentuk interaksi lainnya adalah belajar, mengajarkan, dan mendakwahkan Al-Quran. Ini yang disebut sebagai ciri generasi Rabbani yang disebutkan Allah dalam surah Ali Imran ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana li basyarin ayyutiyahul kataba wal hukma wan nubuwah summa yaqula lin nasi kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidakkah mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kalian penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kalian pengabdi Allah, karena kalian mengajarkan kitab dan karena kalian mempelajarinya. Jadi ibu-ibu sekalian, bagaimana motivasi Rasulullah kepada kita dalam sabdanya yang sudah sangat terkenal, yaitu yang artinya
Yang paling baik di antara kalian adalah mereka yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Karena itulah perlu kita membuat dan menghadirkan majelis-majelis Al-Quran dalam bentuk pengajian, kajian maupun halaqah-halaqah Al-Quran, di mana keistimewaannya begitu gamblang dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim, yang artinya tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan saling mempelajari di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat Allah akan meliputi mereka, malaikat pun menaungi mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama-nama mereka kepada yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah kitab aplikatif yang berisi larangan, perintah, serta panduan bagi seorang muslim untuk bersikap dalam kehidupannya sehari-hari. Karenanya, merupakan kewajiban seorang muslim, lebih khusus lagi mereka yang aktivis dakwah dan penggiat pengajian, untuk menjadi yang pertama berupaya melakukan perintah dan panduan Al-Quran sebelum tampil keluar berdakwah dan menyeru kepada manusia lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan hal ini dengan begitu jelas di dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Mengapa kalian menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedang kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab? Maka tidakkah kalian berpikir? Juga di dalam surah As-Saff ayat 3 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian di sisi Allah jika kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Akhirnya, semoga kita mampu mengaplikasikan 6 hal di atas dalam keseharian kita agar menjadi lebih dekat terhadap Al-Quran dan bertambahlah keberkahan dan pengaruh Al-Quran dalam mewarnai kehidupan kita. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu dan mohon maaf bila di sana sini ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.